Pokok bahasan kali ini terbagi menjadi 3 subpokok bahasan. Yang pertama, makna masa remaja. Yang kedua, karakteristik setiap aspek perkembangan pada anak remaja dalam masa usia sekolah menengah. Dan subpokok bahasan yang ketiga adalah perbedaan individu dan kebutuhan anak usia sekolah menengah. Oke, kita masuk pada subpokok bahasan yang pertama, yaitu makna masa remaja. Apa yang dimaksud dengan masa remaja? Masa remaja adalah suatu periode transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa yang memasuki usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Artinya apa? Jika seorang individu berusia kurang dari 10 tahun, maka dia selalu bisa dikatakan anak-anak. Sedangkan jika dia sudah berusia minimal 18 tahun, maka dia bisa dikatakan sebagai seseorang yang sudah memasuki usia dewasa muda. Dan di antara keduanya itu disebut sebagai remaja. Jadi, kapan Anda dianggap sebagai seorang remaja? Jika usia Anda minimal 10 tahun dan maksimal 22 tahun, maka itu Anda bisa disebut sebagai seorang remaja. Kurang ataupun lebih dari itu, Anda tidak bisa disebut sebagai remaja. Anda bisa disebut sebagai anak-anak atau juga Anda bisa disebut sebagai seorang yang sudah dewasa. Lalu, apa yang bisa dilihat dari perkembangan pada anak remaja dalam usia sekolah menengah? Perkembangan anak remaja dalam usia sekolah menengah bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari segi aspek kognitif, yang kedua dari aspek perkembangan emosi, yang ketiga dari aspek perkembangan sosial, dan yang keempat dari aspek perkembangan moral. Masih ada satu lagi, yaitu dari aspek perkembangan kepribadian. Selanjutnya, mari kita kupas satu persatu mengenai aspek-aspek perkembangan pada anak remaja dalam masa usia sekolah menengah. Aspek yang pertama adalah perkembangan kognitif atau intelektual. Pada usia 12-20 tahun, proses pertumbuhan otak anak usia remaja mencapai kesempurnaan. Pada usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. Pada masa remaja, terjadi reorganisasi lingkaran syaraf lob frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan, strategi atau mengambil keputusan. Lob frontal ini berkembang sampai usia 20 tahun lebih dan sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja. Seperti halnya anak usia 12 tahun, walaupun secara intelektual remaja tersebut berbakat namun belum bijaksana. Apa artinya? Pada usia ini, kemampuan kognitif seorang individu sudah sangat maksimal. Mereka sudah mampu menganalisis suatu hal, sudah mampu mencari detail suatu hal, dan sudah mampu mencari makna tersirat. Namun sayangnya, pada usia ini mereka belum bisa dianggap sebagai seorang yang dewasa. Artinya apa? Mereka belum bisa menentukan suatu hal secara bijaksana, masih belum bisa menentukan keputusan dengan mempertimbangkan baik dan buruk resikonya. Maka itu artinya mereka masih bisa dikatakan belum bijaksana. Yang selanjutnya adalah perkembangan emosi anak remaja usia sekolah menengah. Pada masa remaja, masa ini merupakan masa puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi, pertumbuhan fisik, serta organ-organ seksual yang mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan, dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada masa remaja awal, perkembangan emosi menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif,
terhadap peristiwa atau situasi sosial. Emosi bersifat negatif dan temperamental. Sedang masa remaja akhir sudah bisa mengendalikan emosi. Jadi perkembangan emosi pada anak remaja itu bertahap. Ketika remaja awal, emosi mereka meledak-ledak hingga menjelang remaja akhir, mereka mulai bisa belajar mengendalikan emosi mereka. Kita ke aspek perkembangan yang ketiga, yaitu perkembangan sosial. Bagaimana perkembangan sosial anak remaja? Pada masa remaja, perkembangan sosial anak remaja bisa disebut sebagai social cognition. Jadi mereka sudah mampu memahami orang lain. Mereka mampu memahami bahwa orang lain itu adalah sebuah individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pemahamannya itu mendorong mereka untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan teman sebaya, baik melalui persahabatan maupun percintaan. Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologis relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interest, sikap, nilai, maupun kepribadian. Pada masa ini juga, remaja cenderung mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, hobi, dan juga keinginan orang lain yang seirama dan seiras dengan keinginan maupun opini mereka. Aspek perkembangan yang keempat adalah perkembangan moral. Jadi pada usia remaja ini, perkembangan moral anak usia remaja mulai muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dinilai baik oleh orang lain. Jadi mereka mulai memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jika itu dirasa baik oleh orang lain, mereka akan melakukannya. Dan jika memang itu tidak baik, mereka akan menghindarinya. Namun demikian, perkembangan moral ini akan berbeda antara satu remaja dengan remaja yang lainnya. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh faktor-faktor, bisa dari faktor keluarga, bisa dari faktor lingkungan juga. Tapi yang paling jelas adalah faktor dari orang tua. Perbedaan perkembangan yang terakhir adalah perkembangan dari aspek kepribadian. Jadi, sifat-sifat kepribadian pada masa remaja akan mencerminkan perkembangan fisik. Yang selanjutnya adalah perkembangan seksual. Yang ketiga adalah perkembangan emosional, perkembangan sosial, kognitif, dan nilai-nilai. Pada masa remaja, paling penting bagi mereka adalah pengembangan integrasi kepribadian itu. Jadi, integrasi antara kepribadian-kepribadian seperti fisik, seksual, emosional, sosial, kognitif, dan nilai itu jika berintegrasi dengan baik maka akan memunculkan suatu pribadi yang baik pula. Tapi jika itu tidak berintegrasi dengan baik, biasanya akan memunculkan pribadi yang memiliki sedikit kekurangan atau rasa percaya diri yang kurang. Nah, sekarang kita beranjak pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu perbedaan individu dan kebutuhan anak usia sekolah menengah. Perbedaan individu yang paling tampak pada anak usia sekolah menengah dibedakan berdasarkan kemampuan potensial dan kemampuan nyata. Jadi dibedakan menjadi dua jenis kemampuan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan potensial? Kemampuan potensial ini atau nama lainnya adalah potential ability, adalah kecakapan yang masih terkandung dalam diri remaja yang diperoleh dari bawaan. Jadi bakat yang terpendam itu namanya potential ability. Sedangkan kemampuan nyata atau actual ability adalah kecakapan yang dapat didemonstrasikan dan diuji, atau ini bisa kita sebut sebagai prestasi belajar. Jadi nampak dalam dunia belajar mengajar. Itu perbedaan individu dan kebutuhan anak usia sekolah menengah yang paling
jelas bisa ditunjukkan dan paling jelas tampak. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.